Menikah sekarang, bayarnya nanti. Kita baru baca artikel menarik di Jakarta Globe yang kita mau sharing buat kalian. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan video-video menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian bisa dikasih tahu YouTube kapan ada video baru lagi dari kami. Teman-teman di sini siapa yang udah pernah jalan-jalan ke Singapura? Kayaknya udah cukup banyak ya. Tapi bagaimana dengan buka usaha di Singapura? Mungkin di antara teman-teman yang udah fire dan pengen pindah ke Singapura, buka usaha di Singapura bisa jadi pilihan. Kenapa sih orang Indonesia suka banget ke Singapura? Yang pertama itu deket banget, jadi kalau naik pesawat itu juga nggak jauh-jauh. Yang kedua infrastrukturnya bagus. Yang ketiga negaranya itu sangat global, jadi wisatawan maupun pebisnis dari berbagai negara itu banyak kumpul di Singapura. Dan yang keempat, yang paling menarik nih apalagi untuk para pebisnis, gampang banget untuk setup bisnis di Singapura. Dan akan lebih mudah lagi kalau kita minta tolong Awesome untuk bantuin kita setup bisnisnya. Apa itu Awesome? Awesome adalah konsultan bisnis yang berdiri sejak 2017 yang bisa ngebantuin kita untuk setup bisnis di Singapura. Awesome hingga saat ini udah membantu lebih dari 15.000 orang untuk membuka usaha, dan dengan Awesome, bisnis kamu di Singapura bakal dibantuin macam-macam, mulai dari pelaporan pajak, administrasi keuangan, sampai pengelolaan cash flow, expense, payment, semuanya bakal dibantu dalam satu aplikasi. Gampang dan bebas repot supaya kamu bebas untuk mengurus dan ngembangin bisnis kamu. Klik link di bawah untuk dapetin gratis jasa pembukaan perusahaan dan diskon 16% untuk jasa corporate secretary dan accounting selama 1 tahun. Baru-baru ini baca berita menarik di Jakarta Globe tentang tren marry now pay later. Jadi menikah sekarang bisa di pay laterin gitu ya, bisa dibayar nanti, bisa dicicil. Buat kami ini menarik karena di artikel ini ada beberapa data ya yang mereka mention, di antaranya ya pertama, biaya pernikahan itu bisa mencapai 3 kali lipat penghasilan tahunan rata-rata orang Indonesia. Tahunan loh ya, bukan penghasilan bulanan. Betul. Jadi dengan uang yang sama, kalau dipaksain nikah gitu ya, dengan uang yang sama tersebut sebenarnya kalian bisa, pasangan tersebut bisa DP rumah instead of menikah gitu. Makanya ini cukup menarik, angkanya besar sekali. Kemudian kenapa industri pernikahan ini sangat menarik sebenarnya kalau kalian lihat dari kacamata pebisnis, karena ada kurang lebih 42 juta orang Indonesia yang usia menikah. Jadi usia antara 25 sampai 34 dianggap usia menikah di artikel ini, dan masih banyak stok di bawah itu adik-adiknya gitu ya. Ada tadi 40 juta yang sudah siap nikah, sudah siap petik gitu ya. Ini buah mangga kali ya. Matang pohon. Di bawahnya generasi selanjutnya ada 120 juta yang di bawah usia 25. Jadi industri wedding, buat teman-teman yang ada di industri wedding, ya ini this is a good business opportunity sebenarnya. Lahan basah untuk bermain. Bisnis wedding adalah bisnis yang kayaknya ya matinya masih lama gitu. Selama masih banyak orang muda di Indonesia. Iya, mengingat populasi Indonesia itu kan juga piramida ya. Jadi memang yang populasi mudanya itu makin banyak, lebih banyak daripada yang populasi tua ya. Usia lanjut, benar. Ya, jadi akan selalu ada stok anak muda yang menikah ke depannya gitu ya, karena ada di beberapa negara maju yang mungkin populasinya itu terbalik ya, pada negara terbalik Jepang, misalkan Jepang dan negara Eropa ada beberapa juga yang maju gitu ya. Nah itu kan ya udah habis gitu lama-lama anak mudanya. Kalau anak mudanya habis ya biasanya ya usia menikah, pesta pernikahan juga akhirnya lama-lama habis gitu. Tapi betul. Indonesia jangan sedih, stoknya banyak. Stoknya masih banyak. Nah jadi artikel ini menyoroti ada satu startup ini dia spesialisasi untuk memberikan financing buat pasangan-pasangan yang mau menikah gitu. Jadi ya sebenarnya kalau dilihat back end-nya uangnya dapat dari mana ya, sebenarnya dia menggandeng juga perusahaan pembiayaan gitu. Disebutkan beberapa perusahaan pembiayaan yang jadi mitranya, jadi sumber uangnya dari sana. Cuman mereka nge-brand diri mereka tuh khusus untuk platform pembiayaan buat teman-teman yang mau menikah. Jadi kalau platform pembiayaan untuk beli kendaraan bermotor kan udah ada ya banyak. Ini menikah dia akhirnya ada sendiri gitu. Dan platform ini tuh growing gitu, dan justru semakin banyak perusahaan-perusahaan financing yang tertarik untuk jadi mitra, tertarik untuk partnering gitu dengan mereka gitu. Nah kami berkaca ya pada pengalaman kami sendiri, seandainya udah ada nih perusahaan pembiayaan ini pada saat zaman kami nikah dulu, kira-kira kami bakal pakai nggak ya? Pakai nggak kalau kira-kira? Iya, pakai nggak ya? Kebetulan kami menikah sudah hampir tahun ini
8 tahun ya? 8 tahun 2014. Enggak dong, 9 tahun ini tahun. sudah 9 tahun. Tapi kebetulan nikahnya baru 1 kali gitu ya. Jadi Gimana? sebenarnya gitu kan kalau mau ngomongin soal experience ya baru 1 kali sih gitu. Mudah-mudahan cukup membantu ya. Cukup 1 kali saja. Iya, jadi kalau flashback ke masa-masa waktu kami memutuskan oh ya udah oke kita nikah aja dan mulai wedding preparation itu to be honest memang stressful banget. Bapak ini yang lebih stres karena ya kan kita namanya bolak-balik wedding expo gitu ya untuk mencari ilham atau mencari diskonan apapun itu, tapi ya gimana ya lumayan overwhelming ya karena itu exponya itu biasanya di hall yang besar gitu ya, gitu pilihannya bener-bener banyak banget. Maksudnya kita ngomongin dress aja itu ada berapa puluh gitu ya dressmaker gitu. Untuk ngomongin venue-nya aja itu berbagai macam, kayak bingung gitu mau mulai dari mana ya. Sangat-sangat overwhelming sampai akhirnya kita juga sempat ngerasa aduh ini kita nikahnya di ini aja kali, catatan sipil aja kali ya, nggak usah pakai pesta-pesta di gereja aja gitu. Tapi sayangnya, dan mungkin kebanyakan teman-teman di sini yang orang tuanya juga masih konservatif seperti kami. Ini kebanyakan orang tua di Indonesia lah ya. Iya, kebanyakan orang tua Indonesia pasti ngerasain bahwa orang tua kurang setuju untuk anaknya nikah tanpa pesta gitu ya. Karena merasa oh ya ini nikah kan hajatan besar gitu ya. Kapan lagi kita pesta undang semua orang, undang saudara-saudara, om tante sana sini semuanya diundang ketemu gitu. Terus ada juga yang merasa ini saatnya gitu untuk menunjukkan mungkin pamor atau status keluarga gitu ya. Jadi ya berbagai alasan sih, tapi sebagian besar saya yakin orang tuanya maunya sih punya pesta gitu ya, sama seperti keluarga kami berdua. Jadi makin-makin menambah pressure gitu ya. Jadi kayak, aduh sebenarnya gini kita cuma mau nikah doang nih gitu, bukan mau pestanya, tapi orang tua mau pesta, tapi mereka juga nggak membiayai gitu ya, jadi kita harus biayain sendiri, tapi kita juga pas-pasan gitu kan, waktu itu juga masih fresh grad, baru kerja 2 tahun lah ya kurang lebih waktu memutuskan untuk mulai wedding preparation. Jadi ya udah akhirnya yang kami lakukan adalah benar-benar set budget di awal gitu ya, dan kita ngomong tegas ya dengan orang tua kedua belah pihak, kita cuman punya budgetnya segini, mohon maaf banget. Ya udah, tapi oke, papa mama silakan mau undang om tante, teman, keluarga. Waktu itu kalau nggak salah kita kurang lebih undangnya 100 undangan ya, kita issue 100 undangan. Jadi dari masing-masing pihak itu orang tua saya 40 undangan, orang tua saya 40 undangan, sisanya 10 undangan itu ya udah dibagi 2 antara saya dan saya. Jadi kebayang ya long story short, kita budgeting untuk pernikahan tersebut agar bisa oke pesta untuk orang tua yes gitu, tapi sesuai budget juga yes. Dan untungnya mungkin karena ya tadi itu undangannya itu 90% adalah opa oma, kakek nenek, om tante gitu, yang memang secara finansial udah lebih stabil. Akhirnya kita dapat angpaunya juga memang lumayan gitu ya ternyata. Dan benar-benar itu kita detik-detik menuju pernikahan habisnya ya uang di rekening, karena semuanya mesti dibayar. Puji Tuhan alhamdulillah di hari H dapat angpau itu lumayan ada pemasukan yang akhirnya ini menjadi modal lah ya, menjadi modal untuk kita mulai nabung lagi untuk DP rumah. Nah jadi cerita kami seperti itu tadi. Zaman dulu belum ada pay letter ya. Zaman dulu belum ada pay letter. Nah sebenarnya kalau dipikir-pikir, tadi kalau mention angpau gitu ya, sebenarnya kalau pikir-pikir kalau kita bisa confident, again susah ya. Kalau bisa kita confident bahwa uangnya akan balik gitu berdasarkan angpau. Sebenarnya ada benefitnya kalau kita pakai si pay letter ini, karena dia bisa membantu kita nge-manage cash flow sebenarnya gitu. Ya terlepas dari bunganya, bunga harus kita lihat lebih teliti lagi ya. Cuman misalkan tadinya kita lihat ini, wah angkanya besar nih untuk beli jas untuk papa dua belah pihak, saya, adik-adik habis misalkan berapa 10 juta gitu. Nah itu instead of kita harus bayar 10 juta saat itu juga, kita bisa breakdown gitu ke multiple payment. Nah cuman pada saat itu memang belum ada si pay letter ini, dan kami juga menggunakan, kita pakai kartu kredit nggak sih waktu itu? Kayaknya enggak ya. Karena kita waktu itu awal-awal karir, kartu kredit juga masih berapa limitnya gitu kan, maksudnya ya gitu. Oke. Enggak sih ya, kita lebih manage ke terminnya aja gitu. Jadi ada yang kita bagi pembayarannya 4 kali misalkan untuk yang agak mahal venue gitu. Jadi
diatur cash flow-nya dari sana. Tapi waktu itu sih belum ada pay later, terus kami juga masih segitunya gajinya belum cukup untuk dilirik dari perusahaan kartu kredit gitu ya. Jadi ya itu yang kami lakukan sih, managing termin pembayarannya aja gitu, sama bener-bener ya budgeting. Terus yang menarik lagi dari artikel ini adalah proses KYC-nya. Kalau bank kita mau bikin kartu kredit atau kita mau nabung, biasanya ada yang namanya proses KYC itu Know Your Customer. Nah ini proses apa? Bank itu diharuskan dia kan menjaga reputasinya, terus patuh juga sama hukum negara Indonesia. Jangan sampai rekening yang dibuka itu buat penipuan atau buat nampung uang hasil transaksi ilegal dan lain sebagainya gitu. Jadi dilakukan KYC. Nah KYC-nya sebenarnya sama aja kayak kita mau pinjam uang. Jadi nanti dimintain tuh slip gaji. Terus untuk jaminannya apa? Jaminannya biasanya surat BPKB motor atau kendaraan, atau bisa juga kepemilikan rumah gitu. Misalkan sertifikat tanah atau apa gitu ya. Jadi sebenarnya prosesnya itu tradisional, sama aja. Tapi di depan mungkin di rebranding sebagai produk pay later ini gitu. Nah lucunya, yang menariknya adalah kalau nggak jadi nikah gimana gitu ya. Kalau nggak jadi nikah, tentu bank atau perusahaan pembiayaan nggak mau tahu ya. Dia tetap harus bayar loan-nya tadi gitu. Ya karena anyway kan memang banknya juga sudah membayarkan ya ke vendor-vendor tersebut. Misalkan sewa venue ya banknya sudah nombokin gitu, maksudnya udah ngebayarin gitu, jadi udah pasti dia nggak mau rugi lah ya. Betul. Gitu. Okay. Emang paling sedih ya kalau udah bayar batal ini itu terus batal. Jadi sedihnya dari hati banget. Iya. Apakah ada penonton yang relate? Mungkin boleh tulis ceritanya. Atau mungkin ada yang batal biar nggak rugi-rugi amat. Oh iya. Iya, mau share info over venue, over baju. Betul. Iya. Ya, jadi menghadapi fenomena pay later ini gitu, menurut kami sebenarnya tadi diskusi sebelum bikin video gitu, menurut kami sebenarnya nikah itu bisa murah sih gitu ya, nikah itu bisa murah, yang mahal itu sebenarnya ya wedding dan seberapa kita mau gedein pestanya gitu, karena balik lagi sebenarnya nikah itu ya catatan sipil tadi gitu kan, pergi mencatat diri ke negara dan ke institusi agama masing-masing gitu ya, selama sudah tercatat itu sudah menikah sebenarnya, yang sah ya, sudah sah gitu ya, sudah halal sudah kuhalalkan gitu ya. Tapi gimana kita kalau terjepit pada situasi seperti kami gitu ya. Nah jadi dari kami ada 3 solusi sebagai alternatif instead of pakai pay later ini gitu. Ya, yang pertama itu tunda nikah dulu. Nah ini menurut kami sih paling realistis dan ya udah sebenarnya paling ya udah nggak ribet gitu ya, maksudnya nggak ribet ya udah ntar dulu misalnya 1-2 tahun lagi kita sama-sama nabung lagi, kumpulin lagi ya. Cuman kan masalahnya ada yang kebelet gitu ya. Ada yang udah nggak tahan banget gitu. Waktunya sudah berjalan terus gitu ya, mungkin ngejar target umur tertentu. Mungkin gitu. Ya tapi ini sebenarnya salah satu bisa pertimbangan karena kita tentunya dengan menunda usia nikah, menunda pesta pernikahan sih sebenarnya. Ya tadi itu ya, karena menikahnya itu sebenarnya murah banget ya. Yang mahal itu pestanya. Jadi banyak juga sih sebenarnya kita dengar ya cerita teman-teman yang misalkan mereka menikah sipil dulu, menikah agama dulu. Terus 1-2 tahun kemudian mereka baru ada pesta. Ini ada juga ya, walaupun agak jarang. Tapi jarang. Iya. Biasanya menikah dengan orang asing biasanya. Iya, biasanya menikah dengan orang asing. Iya, gitu sih. Jadi ini mungkin bisa dipertimbangkan gitu ya. Atau yang kedua, kalian bisa nikah murah. Nah, nikah murah ini juga caranya macam-macam dan kami tahu di banyak culture ini impossible gitu ya. Ini susah untuk dilakukan. Tapi dalam hal kami ya cara-cara buat membuat pernikahan itu murah dalam kontrol kami tuh kami sudah maksimalin. Misalkan kayak untuk fotografi gitu ya, fotografi dan videografi selama wedding, kami mencari vendor yang memang ini anak-anak kuliahan nih, tapi kita lihat-lihat portfolionya oke. Karena mereka masih anak kuliahan, mereka belum punya nama, jadi dibayar murah. Ya nggak murah-murah banget gitu. Mereka lebih murah daripada lebih affordable lah dibandingkan yang sudah punya nama gitu. Jadi pada zaman itu kan semua orang fotonya dengan yang huruf depannya A, huruf belakangnya O itu kan semuanya ke situ gitu ya. Kami tidak gitu, karena kami mungkin kalau dipaksain bisa tapi ya tahu diri aja ya. Terus kan di upsell sama anak-anak ini, mereka bilang gimana kok kalau pakai same day edit. Same day edit tuh apa? Same day edit itu jadi di video resepsinya Koko bisa kasih lihat tamu-tamu seharian ngapain gitu. Nah, buat kami ngapain gitu ya, buat dan cost-nya waktu itu lumayan nambahnya. Lumayan. Jadi bayar mereka tuh sekitar 15 juta ya
on top of it kalau mau same day edit tuh bayar 5 juta lagi gitu kan, itu udah 30% 30% dari total bill. Ngapain gitu untuk melakukan hal itu yang cuma ditonton urusan 5 menit doang ya. Tapi ya buat kami itu nggak penting. Buat kalian mungkin ada yang merasa same day edit itu sangat penting, ya silahkan gitu. Tapi penghematan tuh kami sudah lakukan, apalagi kalau penghematan pada saat banyak wedding. sih kita misalkan jas gitu kan, kita carinya yang ya udahlah ya, asal kan, jadi gitu. Kalau jas kan asal hitam, asal rapi gitu. Kalau di foto kan yang penting hitam gelap ya. Jadi vendornya juga ya memang kami nggak cari yang ternama, tapi jadi jas gitu ya. Meskipun ada mereka bikinin celananya tuh potongannya nggak sesuai keinginan lah, bilangnya bisa bikin slim fit, taunya nggak jadi slim fit gitu, jadinya om fit. Tapi ya udah terjadi dan ya udah kita jalan itu yang penting bisa. Iya, terus hal lain seperti misalkan kita nggak ada private foto gitu ya. Kita nggak ada private foto. Itu kan lumayan ya, private itu kan mesti jalan-jalan plus diajak fotografer ya gitu. Jadi ya kita nggak pakai foto-foto selama pacaran aja yang ada gitu kan. Ada teman yang motoin kita sih, si Ivan. Iya, tapi itu ya lucu-lucu dan itu kan masa kebetulan lagi jalan-jalan kan. Maksudnya bukan sengaja gitu. Bawa fotografer yang pro gitu. Bayar izin segala macam, fotonya juga cuma di taman. Iya, jadi kita nggak pakai sih. Jadi minta tolong temen fotoin pas kita jalan-jalan ke taman, udah gitu aja. Iya. Terus untuk venue juga kita pilihnya yang restoran ya. Mungkin ini kan kategorinya restoran ya, venue yang kita pakai gitu. Jadi udah makanannya udah terjamin enak, kan namanya juga restoran ya. Iya. Terus ya udah rate-nya udah pasti bukan rate hotel gitu, jauh lebih murah. Dan karena restoran nih sebenarnya udah decorated kan, ruangannya bukan hall kosong gitu. Jadi itu juga bisa membantu mengurangi budget dekorasi karena ruangannya udah bagus. Betul. Terus apa lagi ya, untuk saya pribadi gitu kan, biasanya kalau cewek-cewek dress atau make up, nah saya juga ya udah make up bener-bener asal ada make up gitu kan, rambut juga bener-bener asal ada make up di salon bridal gitu ya. Nggak nyari siapa harus MUA siapa gitu, nggak. Dress juga ya udah di bridal standar aja. Jadi ya bener kata saya, maksudnya kita ya udah yang penting kalau orang tua maunya kebersamaan, ya udah yang penting kebersamaannya itu, makanannya ada cukup banyak enak buat semua, ya udah gitu ya yang dipakai apa hari itu saya ya udah agak nggak peduli sih, to be honest gitu. Iya. Nah, tapi maksudnya ini kan orang beda-beda lagi ya, makanya disesuaikan lagi dengan masing-masing lah ya. Bahkan mungkin ada yang bisa lebih hemat lagi dari kami gitu kan. Iya. Misalkan ada di antara kalian yang jahit sendiri gitu kan. Atau maksudnya dari sisi resepsi gitu ya, hanya dilakukan di gereja. Jadi tidak ada reception yang partinya gitu, cuman di tempat ibadahnya aja, atau yang muslim hijab kabul aja gitu. Sisanya di rumah makan sederhana, itu juga sebenarnya cara Iya. Maksudnya sah-sah aja ya. Iya, nikah murah itu it's totally an option. Nah, yang ketiga yang bisa dipertimbangkan juga mungkin bisa pakai parents letter atau parents in law letter. Nah, ini juga salah satu metode yang pernah saya dengar dari beberapa teman. Jadi orang tuanya atau mertuanya yang insist nih gitu, pokoknya mau punya pestanya yang di hotel bintang 5 gitu. Tapi ya mereka tahu ini anaknya belum mampu, orang dua-duanya baru fresh grad gitu kan, baru kerja 1-2 tahun. Ya udah karena di orang tuanya tetap insist mau bintang 5, anaknya nggak mampu, akhirnya orang tua misalkan menawarkan untuk bayarkan dulu jadi kredit lunak gitu ya. Tanpa bunga, tapi ya tetap harus dibayar gitu ya. Ini juga salah satu pilihan sih kalau memang lihat-lihat situasi ya. Kalau memang orang tua atau calon mertua segitunya pengen party, kalian segitunya belum punya budget, dan kayaknya mereka punya budget yang sebenarnya bisa dipakai dulu gitu ya, mungkin bisa didiskusikan gitu kan. Jadi ya lumayan win-win juga gitu kan. Masih lebih bermartabat daripada minta. Iya, masih lebih soft daripada pay later. Ini lebih soft lagi ya. Tapi balik lagi ke orang-orangnya juga ya, mungkin dinamika kalian dengan orang tua juga kalian yang lebih tahu gitu ya. Kalau dalam hal kami, dengan kami maksain nggak minjem uang dari siapapun, kami modalin sendiri, jadi kami bisa bilang dengan tegas bahwa this is our wedding, ini kita yang bayar gitu. Dan beruntungnya juga orang tua bisa terima hal itu gitu kan. Ada yang udah orang tuanya nggak bayar, mau ngerecokin, itu juga banyak loh ceritanya di Instagram DM gitu kemarin. Jadi ini balik lagi ke dinamika keluarga kalian, tapi itu jadi salah satu opsi gitu. Kalau memang orang tua kepingin dan punya dananya, boleh juga libatkan mereka dalam pembiayaan wedding kalian.
Gitu. Iya, nggak ada yang salah sih dengan pay later karena bagi sebagian orang memang butuh gitu ya. Ini udah last option pay later. Kalau nggak ada pay later, ya udah nggak bisa gitu. Dan pay later juga sekarang udah bukan ya itu tadi yang kayak saya bilang ya, bukan cuma sekedar buat nikah, mau nonton konser juga udah pay later, beli sepatu juga pay later, jalan-jalan pay later, semuanya pay later gitu. Nah ini maksudnya dengan sangat dimudahkannya seperti ini, benar-benar kita harus hati-hati dalam pengendalian diri gitu, karena yang salah tuh bukan pay letternya gitu ya, maksudnya itu mungkin buat sebagian orang memang mereka lagi sebutuh itu gitu, tapi buat kita sendiri kita harus tanyakan 2 kali gitu, saya sebutuh ini nggak sih untuk sampai utang demi pesta pernikahan gitu. Maksudnya ini kan pernikahan itu kan ya seperti kalian masuk dalam satu babak kehidupan yang baru gitu. Ibaratnya baru garis start tapi udah dimulai dengan kondisi keuangan yang minus. Worth it nggak sih gitu ya. Nah ini juga yang kembali lagi yang bisa jawab kan masing-masing, karena dinamika keluarga juga beda-beda gitu. Bisa jadi orang tua calon segitunya nggak approve gitu ya kalau nggak ada pesta, dan kalian segitu yakinnya dengan satu sama lain ya. Who are we to judge gitu. Betul. Kan. Jadi ya itu kembali lagi ke kalian. Tapi satu hal yang harus benar-benar dipikirkan adalah sepenting itu nggak gitu memulai kehidupan pernikahan dengan kondisi keuangan utang gitu ya, dengan kondisi keuangan minus. Karena pada dasarnya nikah itu nggak mahal ya. Ya balik lagi tadi ya ke seperti di awal, catatan sipil dan kantor urusan agama sudah selesai, sudah sah, sudah nikah gitu. Tapi yang membuat jadi mahal adalah bagaimana kita ingin resepsi, ingin party dan lain sebagainya, yang itu akhirnya biayanya memang ya bisa unlimited gitu, tergantung plafonnya kalian mau naikkan setinggi apa gitu. Jadi kembali lagi itu kembali ke kalian masing-masing gitu. Oke, thank you so much for watching. Itu our take on the news. Buat teman-teman yang penasaran mau baca beritanya, ada di bawah. Sharing juga mungkin pengalaman kalian yang sudah menikah atau belum menikah, punya pertanyaan bisa share-share juga di kolom komentar di bawah. Mungkin juga mana tahu ketemu ya zaman sekarang, anything can happen on the internet. Thank you for watching, take care and see you next week. Bye bye.